Halo teman-teman semua, masih bersama saya di channel Jejak Cerita. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah. Amin. Nah, sekarang Kiva lanjutkan kisah nyata tentang ketika cinta dan kenyataan tak sejalan. Simak kisahnya sampai selesai. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, Dinda dan Ardi tumbuh bersama sejak kecil. Rumah mereka bersebelahan, orang tua mereka bersahabat, dan sejak kecil mereka tak terpisahkan. Mereka menjalani semua fase kehidupan bersama, dari bermain petak umpet di halaman rumah, belajar sepeda, hingga duduk di bangku SMA. Saat SMA, perasaan mereka mulai berubah. Bukan lagi sekadar persahabatan, tetapi cinta yang tumbuh dalam kebersamaan. Ardi selalu mengantar Dinda pulang sekolah dengan sepeda motornya. Mereka menghabiskan waktu bersama di perpustakaan dan saling mendukung dalam segala hal. Kita akan selalu bersama kan? Tanya Dinda suatu hari ketika mereka duduk di taman setelah pulang sekolah. Ardi tersenyum, menggenggam tangan Dinda. Tentu, tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Saat kelulusan tiba, jalan hidup mereka mulai bercabang. Dinda mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Fakultas Kedokteran di Jakarta. Sementara Ardi memutuskan untuk tetap tinggal di kampung dan merintis usaha bengkel motor bersama pamannya. Meski terpisah ratusan kilometer, mereka berjanji akan tetap berkomunikasi. Awalnya mereka masih sering bertukar pesan dan menelepon setiap malam. Ardi selalu memastikan bahwa Dinda makan tepat waktu, sementara Dinda selalu menyemangati Ardi dalam pekerjaannya. Namun, semakin lama, realitas mulai menggigis hubungan mereka. Dinda semakin sibuk dengan kuliahnya. Praktikum, tugas, dan ujian membuatnya kelelahan. Waktu untuk berbicara dengan Ardi semakin sedikit. Terkadang, ia baru bisa membalas pesan Ardi berjam-jam setelahnya. Di sisi lain, Ardi juga mulai tenggelam dalam pekerjaannya. Ia bekerja keras agar bisa membuka bengkel sendiri. Saat Dinda menelepon, terkadang ia terlalu lelah untuk berbicara lama-lama. Keduanya mulai merasakan jarak yang semakin lebar. Suatu malam, saat Dinda pulang ke rumahnya selama liburan, ia dan Ardi bertemu di sebuah kafe kecil, tempat mereka biasa menghabiskan waktu bersama. "Ardi, kamu merasa kita masih seperti dulu?" tanya Dinda, memainkan sedotan di gelasnya. Ardi menghela napas. "Aku nggak tahu, Din. Aku merasa kita semakin sibuk dengan dunia masing-masing. Tapi kita masih saling mencintai, kan?" Ardi tersenyum kecil. "Tentu. Tapi cinta saja cukup nggak?" Dinda terdiam. Ia tidak pernah berpikir bahwa cinta mereka bisa diuji sejauh ini. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa lebih berat. Mereka mencoba memperbaiki hubungan mereka, tetapi tetap saja kesibukan dan realitas tidak memberi banyak ruang. Ketika cinta harus mengalah beberapa bulan kemudian, Dinda kembali ke kampung halamannya. Kali ini, Ardi yang meminta bertemu. Di taman yang dulu menjadi saksi cinta mereka, Ardi menatap Dinda dengan mata yang sulit terbaca. "Dinda, aku harus jujur." "Tentang apa?" tanya Dinda, merasa ada sesuatu yang akan menyakitinya. Ardi menatap jauh ke langit senja. "Aku rasa kita harus berhenti, Din." Dada Dinda terasa sesak. "Kenapa?" "Karena kita sudah berjalan di jalur yang berbeda. Aku nggak mau jadi beban buat kamu. Kamu punya masa depan yang cerah, sementara aku masih di sini, berusaha bertahan. Tapi aku tidak peduli, Ardi. Aku mencintaimu." Ardi tersenyum pahit. "Cinta nggak bisa jadi satu-satunya alasan kita bertahan, Din. Kita harus realistis. Kamu akan jadi dokter hebat. Aku nggak mau kamu harus terus membagi waktumu hanya untuk mempertahankan sesuatu yang mungkin sudah nggak bisa kita genggam." Dinda menangis. Ia ingin berteriak, ingin meyakinkan Ardi bahwa mereka bisa melewati semuanya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa Ardi benar. Mereka telah berubah. Dengan berat hati, mereka saling mengucapkan selamat tinggal. Tahun-tahun berlalu. Dinda akhirnya menjadi dokter, sementara Ardi berhasil membuka bengkel besar dengan banyak karyawan.
Mereka tidak pernah kembali bersama, tetapi kenangan itu tetap ada. Suatu hari, Dinda sedang mengemudi di jalanan kota saat ia melihat sebuah bengkel dengan nama Bengkel Dinar, gabungan dari nama mereka berdua. Ia tersenyum, menahan air mata. Cinta mereka mungkin tak berjalan seperti yang diharapkan, tetapi itu tidak berarti hilang. Kadang, cinta memang harus mengalah pada kenyataan, tetapi itu tidak berarti cinta itu pernah benar-benar hilang. Bersambung. Terima kasih. Teman-teman jejak cerita, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman terhibur dengan ceritanya. Oh iya, jika teman-teman jejak cerita menginginkan kisah nyata selanjutnya, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen di bawah ya, supaya jejak cerita lebih semangat menghadirkan kisah nyata selanjutnya.